Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Eka Maya. Saya dari Universitas Pamulang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Manajemen Keuangan akan mempresentasikan tentang control chart atau peta kendali dari mata kuliah Manajemen Operasi pertemuan 15 yang dibimbing oleh Bapak Mutawali. Baik, saya akan menjelaskan tentang control chart atau peta kendali. Yang pertama, statistical process control. Statistik adalah seni pengambilan keputusan tentang suatu proses atau populasi berdasarkan suatu analisis informasi yang terkandung di dalam suatu sampel dari populasi itu. Metode statistik memainkan peranan penting dalam jaminan kualitas. Untuk menjamin proses produksi dalam kondisi baik dan stabil, atau produk yang dihasilkan selalu dalam daerah standar, perlu dilakukan pemeriksaan terhadap titik origin dan hal-hal yang berhubungan dalam rangka menjaga dan memperbaiki kualitas produk sesuai dengan harapan. Hal ini disebut dengan Statistical Process Control atau SPC. Tujuan dari Statistical Process Control ini adalah satu, minimasi biaya produksi. Yang kedua, memperoleh konsistenan terhadap produk dan servis yang memenuhi spesifikasi produk dan keinginan konsumen. Yang ketiga, menciptakan peluang-peluang untuk semua anggota dari organisasi untuk memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas. Dan yang keempat, membantu manajemen dan karyawan produksi untuk mengambil keputusan yang ekonomis mengenai tindakan yang diambil yang dapat mempengaruhi proses produksi. Berikut saya tampilkan statistical process control steps. Yang pertama, start. Yang kedua, produce, got, provide service. Terus take sample. Terus create control set. Terus setelah itu take sample lagi. Terus inspect sample. Terus is process in control? Yes or no? Stop process. Find out why. Yang pertama itu mulai, terus produknya baik, servisanya baik atau enggak. Yang kedua itu take sample. Take sample itu kita mengambil sampelnya, terus lalu kita control chartnya create atau dibuat control chartnya. Terus abis itu dibikin take sample lagi, lalu inspect sample atau di-inspect sampelnya terlebih dahulu. Setelah inspect sample is process control. Dalam proses ini apakah ada pengontrolan? Kalau iya, kalau iya itu langsung take sample kembali. Kalau no, langsung stop proses. Stop proses kalau enggak dalam proses itu udah ada kontrolan, misal ya langsung kembalikan sampelnya. Yang kedua, jika no, langsung stop prosesnya dan cari kenapa atau penyebab apa dalam proses yang terjadi. Cari masalahnya terlebih dahulu. Setelah kita memahami tentang statistical process control steps, maka lanjut control chart types. Control chart itu ada terdiri dari yang
continuous numerical data, terus ada categorical or discrete numerical data. Jika yang numerical data setelah control child itu ada variable charge. Variable charge yaitu terdiri dari air charge, terus X charge. Jika kita memilih categorical or discrete numerical data, itu ada attribute charge, lalu di bawahnya ada P charge, terus C charge. Itu yang dapat mengontrol charge types-nya. Setelah itu, kita akan mempelajari tentang peta kendali. Peta kendali itu dikembangkan pertama kali oleh Seward dari penelitian terhadap mesin mass production. Hasil karakteristik proses suatu produk menghasilkan suatu distribusi kemungkinan satu. Peta kontrol atau control chart atau Seward chart itu berfungsi mengontrol proses untuk mengetahui apakah proses masih dipengaruhi oleh sistem sebab yang sama. Yang kedua itu untuk mengendalikan proses agar bersumber dari sistem sebab yang sama. Yang kedua itu central limit sum. Kalau kita mengambil suatu subgroup daripada produk, lalu diukur rata-rata subgrupnya, ternyata rata-rata subgrup tersebut akan mengikuti distribusi normal. Subgrup itu adalah suatu bagian dari produk yang diambil dalam jumlah yang tetap dengan aturan tertentu. Maka dari penjelasan tersebut diketahui jika peta kendali itu adalah suatu diagram yang menunjukkan batas-batas di mana hasil pengamatan masih dapat ditolerir dengan risiko tertentu, yang menjamin bahwa proses produksi masih berada dalam keadaan baik. Peta kendali ini dapat menunjukkan kapan tindakan koreksi harus dilakukan, tetapi tidak menunjukkan letak dan penyebab kesalahan. Yang paling atas dari peta kendali itu ada batas kendali atas atau BKA atau UCL. Yang ada garisnya itu disebut dengan garis tengah atau CL. Di bawah garis tengah ada batas kendali bawah atau BKB atau LCL. Dari diagram tersebut pasti sudah dapat gambaran gimana caranya kita membuat peta kendali. Setelah kita udah ada gambaran gimana caranya membuat peta kendali, kita harus mengetahui jenis peta kendalinya tersebut. Jenis peta kendali ada dua, yaitu satu, peta kendali variabel, untuk menghasilkan pengukuran peta kendali variabel terdiri dari A peta X, 2 peta R, 3 peta P. Yang kedua, peta kendali atribut. Untuk hasil perhitungan peta kendali atribut terdiri dari A peta kendali atribut defektif yang terdiri dari peta P dan peta NP. B peta kendali atribut defect terdiri dari peta C dan peta U. Secara statistik, dalam produksi dikenal dua macam variasi, yaitu satu, variasi probabilistik atau chance cause, yaitu variasi yang terjadi secara kebetulan dan tidak dapat dihindarkan, atau penyebabnya sukar untuk diidentifikasi, yang terjadi secara alamiah. Jika di dalam proses dipengaruhi variasi probabilistik, maka masih dapat dikatakan bahwa proses in control. Yang kedua,
itu variasi erratic atau assignable cost, yaitu variasi yang terjadi secara tidak menentu karena ada penyebab-penyebab tidak menentu atau tidak wajar dalam prosesnya. Ini proses penyebab dapat diidentifikasi. Sumber penyebab dari proses variasi erratik ini itu berasal dari proses, material, lingkungan, operator, dan lain-lain. Jika dalam proses dipengaruhi oleh variasi erratik, maka proses dikatakan proses out of control. Sehingga harus dicari penyebabnya lalu diperbaiki. Pengendalian proses secara statistik, yaitu yang paling awal kita harus input lalu diteruskan dengan proses produksi. Kemudian itu ada tes proses produksi. Setelah keluar batas itu ada yang dicek proses in control, lalu ada yang keluar spek, itu dicari proses out of control-nya. Terus setelah proses out of control, setelah keluar step bisa jadi variasi. Terus setelah variasi bisa ke variasi probabilistik, setelah itu ke proses in control. Variasi bisa jadi variasi erratik. Variasi erratik itu nanti kita akan lakukan proses of out control, lalu cari penyebab atau lakukan penelitian. Jika saat keluar speknya itu variasinya itu baik-baik saja, itu nanti langsung ke variasi probabilistik, terus jadi proses in control. Jika proses produksi baik-baik saja, nggak ada cacat, nggak ada saat keluar produksi oke, itu nanti setelah tes produksi keluar langsung ke proses in control. Peta control X, rata-rata, dan R range digunakan untuk memantau proses yang mempunyai karakteristik berdimensi kontinu, sehingga peta control X sering disebut dengan peta control. Hal ini memungkinkan oleh faktor-faktor seperti peralatan yang dipakai, tenaga kerja yang belum dilatih, material baru-baru, dan lain. Sedangkan peta control L menjelaskan tentang apakah perubahan-perubahan telah terjadi dalam ukuran variasi. Dengan demikian, berkaitan dengan perubahan homogenitas produk yang dihasilkan melalui suatu proses. Hal ini mungkin disebabkan oleh faktor-faktor seperti bagian peralatan yang hilang, kelelahan, dan lain-lain. Mungkin sekian penjelasan tentang materi control chart dari saya, Dinda Eka Maya. Apabila dalam menyampaikan materi tentang statistical process control, tujuan statistical process control, statistical process control steps, control chart types, peta kendali, pengertian peta kendali, terus gambar dari peta kendali, jenis-jenis peta kendali, terus secara statistik produksi dikenal dalam macam variasi
juga pengendalian proses secara statistik. Apabila ada yang kurang berkenan di hati pendengar dan pembaca, mohon maaf atas kesalahan saya dan mohon kritik dan sarannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.